Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang artinya amin. Tapi jawaban saya tidak ada masalah. Harus tahu lagi salamnya. Boleh Allah boleh. Mungkin harus pakai bantu biasanya. Boleh? Tolong dibantu catatnya. Bisa? Dan salam daun kaliki. Yang jawab salam didoakan banyak rezeki. Kurang ikhlas cakapnya. Harus satu lagi bantunya ini. Daun salam buah mangga. Yang jawab salam didoakan masuk surga. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, betul? Yang jawab salam hukumnya wajib. Kita ulangi salamnya, lebih semangat jawabannya, lebih keras suaranya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita mulia, doakan ayahanda kami Bapak Irwasum Polri, ayahanda Komjen Pol Wahyu Widaya. Kita doakan mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah sehat afiatkan badannya. Dan semoga beliau Allah jaga senantiasa dalam kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati jajaran. Tidak bisa Adinda sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tolong kita aminkan seluruh pimpinan Polri senantiasa Allah jaga dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan seluruh pimpinan Polri senantiasa dirahmati dan diberkahi. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Bayangkari yang hadir pagi ini, kemudian seluruh personel Polri yang ada di Mabes Polri pagi hari ini, yang tinggi tadi sebut saya gelar, yang rendah tadi sebut saya nama. Insya Allah mudah-mudahan Polri makin presisi. Amin. Dan mudah-mudahan Polri setiap langkahnya Allah jaga dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Sehat? Dari jawabannya kayak banyak pikiran ini teh ya. Coba kalau Ahilman tanya apa kabar, jawab Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Lebih keras, apa kabar semuanya? Sehat badan kita? Alhamdulillah. Sehat keluarga kita? Sehat dompet kita? Dari suaranya agak lain. Saya nggak tahu apa masalahnya. Ada yang punya hutang hari ini? Ada yang punya hutang? Mana orangnya? Mau hutangnya lunas? Bayar. Mudah-mudahan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang belum haji umroh? Ada. Ada yang belum haji umroh? Mau haji umroh? Daftar. Mudah-mudahan yang belum haji umroh bisa berangkat haji umroh. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir pagi ini panjang umur, amin. Mudah-mudahan keluarga besar Polri sehat walafiat, amin. Mudah-mudahan seperti ini Allah jumpakan kita di dunia, insya Allah nanti seperti ini Allah kumpulkan kita di surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi ini Ahilman bahagia bisa hadir di Sidal Mabes Polri. Senang bahagia Jenderal, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini saya ceramahnya mau pendek mau panjang. Ulangi, mau pendek mau panjang.
Mau sebentar, mau lama. Tidak bosan, tidak capek. Yang capek siapa? Oke. Tolong pahami perasaan saya kalau begitu. Alhamdulillah ini pertama kali saya bisa hadir di Mabes ini. Walaupun dengan keluarga besar Polri tidak asing karena mungkin hampir bulan yang mengisi pengajian bersama dengan ibu-ibu Bayangkari. Jadi bagi saya Polri ada di hati. Ini kalau dibelah kulit saya warnanya coklat. Menunjukkan Polri ceramah kita gak usah serius-serius banget. Saya tahu ini wajahnya banyak masalah kelihatannya. Jadi kita ceramahnya santai aja dan mungkin saya tidak bisa lama karena jam 1 ini Jenderal mohon izin akan terbang menuju Brunei Darussalam. Jadi mungkin saya maksimal sampai jam setengah 11 atau jam 11 harus meninggalkan tempat ini. Tapi insya Allah kita akan belajar pagi ini menemukan hikmah dan esensi dari Isra Mi'raj. Insya Allah. Coba saya mau tanya, siapa yang baru pertama kali lihat saya langsung? Angkat tangan. Yang baru pertama kali lihat saya langsung. Baik. Astagfirullahaladzim ya. Pernah lihat AA di TV? Pernah. Di YouTube ada. Di TikTok banyak. Ada. Sekarang ketemu aslinya. Lebih cakep videonya atau aslinya? Yang bilang cakapan video silakan keluar dari sini. Nonton aja videonya kalau begitu. AA, sebelum kita bicara tentang hikmah Isra Mi'raj yang bisa memperteguh keimanan dan ketakwaan, di awal saya ingin coba menjelaskan kenapa Isra Mi'raj itu dihadirkan. Kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu dihadirkan. Mohon maaf, peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat besar. Iya apa iya? Tidak mungkin Allah menghadirkan Isra Mi'raj tanpa alasan. Pertanyaannya, Ahilman, apa latar belakang Allah menghadirkan peristiwa Isra Mi'raj? Ternyata kalau kita baca sejarah, sebelum hadirnya peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ketika itu sedang mengalami 3 keadaan dalam hidupnya yang mengguncang, yang menggelisahkan, bahkan menjatuhkan dirinya. Ada berapa peristiwa? Ada 3. Yang pertama, waktu itu Nabi sedang sedih karena kehilangan 2 orang yang dicintai dalam hidupnya. Satu, Nabi kehilangan istri tercintanya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Dan yang kedua, Nabi sedih karena kehilangan pamannya Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Coba, Ustadz mau tanya. Ibu kalau kehilangan suami sedih atau tidak? Sedih. Bapak kalau kehilangan istri sedih atau tidak? Kok agak beda jawabannya? Sebentar. Kok agak beda ini jawabannya? Ibu kalau kehilangan suami sedih atau tidak? Bapak kalau kehilangan istri sedih atau tidak? Ini ada 2 jawaban, Jenderal. Ada yang sedih, ada yang tidak ini. Pertanyaannya kenapa orang bisa sedih kehilangan seseorang? Pasti alasannya karena orang ini terlalu baik sehingga kita sedih kehilangannya. Betul? Kan mungkin kalau nggak baik-baik amat, alah, nggak usah sedih-sedih banget. Tapi ini Khadijah, ini Abu Thalib, saat beliau berdua wafat, disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Nabi sedih, Nabi sakit karena 2 orang ini terlalu baik dalam kehidupan baginda Nabi. Betul? Misal, AA, Khadijah itu sebaik apa sih? Masya Allah. Ibu,
Ibu, iya AA gitu ya. Ibu, kok agak malas jawabannya gitu ya. Ibu, Khadijah itu istri yang kalau dilihat wajahnya saja membuat hati Nabi langsung tenang. Baru ngelihat wajahnya saja. Coba saya mau tanya. Kan saya nanya ke bapak-bapak. Kenapa ibu yang ketawa? Ibu ulangi ya. Khadijah itu istri yang dilihat wajahnya saja menenangkan hati Rasulullah suaminya. Sekarang saya tanya sama bapak-bapak. Bapak kalau lihat istri bapak, di luar bapak lagi ada masalah pulang ke rumah. Lihat istri bapak, hilang masalah atau tambah masalah? Kita makan bedanya begitu doang, Bu. Khadijah mah ditatap wajahnya, tenang hatinya Nabi. Gak sampai di situ. Nabi lagi gelisah. Nabi lagi takut. Kan ada kisahnya. Satu kali Nabi sedang bertahanus di Gua Hiro. Nabi lagi berdiam diri. Tiba-tiba ada suara. Ikro, ikro, ikro. Malam gelap. Gua hitam. Sempit luar biasa. Nabi dengar suara. Ikro, ikro, ikro. Ke depan gak ada orang. Ke samping gak ada orang. Ke belakang gak ada orang. Pertanyaannya. Takut apa enggak? Takut. Ibu lah di rumah sendirian. Malam-malam ada yang manggil. Ece. Ece pasti takut kan? Ini Nabi juga sama. Hari itu Nabi langsung takut. Pas lihat ke atas. Ada makhluk besar yang datang. Siapa yang datang? Malaikat Jibril alaihi salam. Ketika disebutkan ikro, ikro, ikro. Apa kata Nabi? Ma'ana biqari. Aku tidak bisa baca. Kemudian Jibril selesaikan. Al-Alaq 1-5. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ikra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Beres 5 ayat. Bulu kuduk Nabi merinding, kaki bergetar, hati takut. Nabi lari. Lari. Sampai rumah ngetuk pintu. Assalamualaikum. Jawab atau Bu diam terus Bu. Assalamualaikum. Dibuka pintunya Khadijah yang buka. Ya Rob. Baru lihat wajah Khadijah. Nabi pas lagi takut. Ya Allah. Lihat wajah Khadijah. Hilang takutnya. Itu mah Khadijah. Itu mah Khadijah. Khadijah tahu Nabi lagi takut. Lagi gelisah. Apa yang Khadijah lakukan? Mohon maaf. Khadijah nggak kepo. Nggak kayak ibu-ibu di sini. Khadijah nggak nanya. Apa kata Khadijah? Pas tahu Nabi lagi takut. Ya Allah. Dibuka itu pintu. Dipeluk badannya Nabi. Dibisikin telinganya. Apa kata Khadijah? Ya Muhammad suamiku. Jangan takut. Ada aku di sampingmu. Itu mah Khadijah. Kata Khadijah. Kalau di luar sana. Ada yang membencimu. Aku yang pertama mencintaimu. Itu mah Khadijah. Kalau di luar sana ada yang merendahkanmu, aku yang pertama kali memuliakan dirimu. Jangan takut, ada aku di sampingmu. Apa kata Nabi? Ya Khadijah, jamiluni, jamiluni, jamiluni. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Dalam tafsir ada 2 penjelasannya. 1, diselimuti pakai selimut. Yang kedua, diselimuti maksudnya dipeluk sama Khadijah. Ini ilmu parentingnya nih. Ini ilmu parentingnya. Ibu, kalau suami lagi ada masalah, jangan banyak nanya. Langsung aja. Ini ilmu parentingnya nih. Kan kita mah kadang-kadang istri teh suka banyak nanya, ya apa ya? Ada nggak yang begitu? Istri siapa yang begitu? Kan kadang-kadang kita mah begitu. Khadijah tahu. Nabi lagi gelisah. Nabi lagi takut. Langsung dipeluk sama Khadijah. Ditidurkan baginda Nabi sampai Nabi tidur.
Ketika Nabi tidur, muncullah wahyu yang kedua. Ya ayyuhal mudatsir, kum fa'angdir, warabbuka fakabir. Tapi poin yang saya mau sampaikan, kenapa baginda Nabi sesedih itu kehilangan Khadijah? Kan Khadijah adalah istri yang paling baik dalam hidupnya. Bahkan dikisahkan, Nabi nikah lagi dengan yang lain. Nabi pernah ngigo kalau bahasa kita, manggil nama siapa? Khadijah. Coba ibu, nama ibu misalnya Ida misalnya. Tiba-tiba suami ibu manggil yang lain. Aing, Aing. Kira-kira ibu cemburu atau tidak? Cemburu kan? Sama. Bunda Aisyah waktu itu juga cemburu. Apa kata Aisyah? Wahai suamiku, kenapa waktu engkau tidur masih menyebutkan nama Khadijah? Punten mohon maaf. Bukankah dia sudah mati? Bukankah dia sudah meninggal? Kenapa engkau masih menyebutkan namanya? Apa kata baginda Nabi? Wahai Aisyah, Khadijah, mungkin sosoknya telah pergi meninggalkanku, tapi dia tidak pernah pergi dari hatiku. Kenapa? Kan Khadijah, perempuan pertama yang mencintaiku. Khadijah, perempuan pertama yang membelaku. Khadijah, perempuan pertama yang berkorban untukku. Khadijah, perempuan pertama yang pandai menenangkan perasaanku. Maka ini poin untuk para ibu-ibu. Jangan sibuk mempercantik fisik. Sibuklah mempercantik hati. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap. Tapi kecantikan hati membuat laki-laki menatap. Catat status hari Rabu itu. Khadijah wafat. Nabi sedih atau tidak? Sedih atau tidak? Sedih. Tak lama kemudian 2 bulan berselang. Pamannya Nabi Abu Talib bin Abdul Muthalib. Orang yang paling selama ini jadi sandaran Nabi. Orang yang selama ini jadi backingan Nabi kalau bahasa kita. Orang yang selama ini menjadi orang yang garda terdepan membela Nabi. Orang Quraisy, kafir Quraisy tidak mau dan tidak bisa menggoda Nabi karena masih ada pamannya Abu Thalib. Tapi apa yang terjadi? Setelah istrinya wafat, 2 bulan kemudian pamannya wafat. Begitu sedih perasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka keadaan semakin sulit. Orang kafir Quraisy menekan Nabi. Orang kafir Quraisy memberikan tekanan yang besar terhadap Nabi. Semua diembargo, semua ditutup. Akses ekonomi ditutup. Akses politik ditutup. Akses semua kebaikan di Mekah ditutup. Semakin sakitlah perasaan Nabi. Kemudian Nabi diperintahkan untuk hijrah. Kemana hijrah pertama kali? Ke Taif. Nabi mengira ketika berangkat ke Taif akan diterima oleh orang Taif. Tapi apa yang terjadi? Sesampainya di Taif, bukan perlakuan baik yang Nabi dapatkan, tapi perlakuan yang tidak baik yang Nabi dapatkan. Nabi dihina, Nabi dicaci maki, Nabi dilempari batu, dilempari kotoran, sampai dikisahkan ada batu kecil hinggap di pelipis Nabi sampai berdarah pelipis Nabi. Ada batu besar hinggap di lutut Nabi sampai Nabi terjatuh. Kata orang Taif, Muhammad, kalau kamu lanjutkan jalanmu, kami hancurkan dirimu. Tapi kalau kamu pulang, kita biarkan dirimu kembali. Disebut dengan semua hinaan. Orang gila, orang bodoh. Semua hinaan, semua lemparan. Kehilangan tekanan dari warga setempat Mekah. Nabi pindah ke Taif, kira-kira akan diterima, ternyata tidak. Nabi diusir dari Taif. Kemudian Nabi kembali. Sebelum kembali, Nabi bersender di sebuah tempat di bawah pohon yang rindang. Kemudian Nabi menangis. Ketika Nabi menangis, datanglah malaikat Jibril. Apa kata Jibril?
Wahai Muhammad, aku tahu rasa sedihmu. Aku tahu rasa sakitmu. Sekarang begini, di depanmu ada gunung, di belakangmu ada gunung. Kalau kamu mau, minta sama Allah agar aku timpakan dua gunung ini untuk membalas kelakuan orang Taif. Coba, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jadi Nabi, mau bilang apa sama Jibril? Mungkin kalau kita bilang, Jibril, gaskeun. Ayeuna keneh, meureun kitu. Meureun kitu kalau kita mah. Mungkin begitu. Tapi apa yang Nabi hadirkan? La Jibril. A'fu anhum fa innahum la ya'lamun. Wahai Jibril, maafkan mereka. Sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang ingin aku sampaikan kepada mereka. Seandainya aku bisa berdoa, apa doaku? Ya Allah, jadikanlah penduduk Taif menjadi orang yang paling beriman dengan segala keberkahan yang dihadirkan. Punten, mohon maaf. Hari ini Bapak Ibu, kalau jalan-jalan ke Saudi Arabia, kota apa di sana yang buah-buahannya paling manis? Taif. Kota apa di sana yang paling sejuk dinginnya? Taif. Kota apa di sana yang sayur mayurnya paling lebat? Taif. Kota apa di sana yang pariwisatanya paling bagus? Taif. Yang udaranya paling sejuk? Taif. Kenapa bisa begitu? Boleh jadi berangkat dari doa ketulusan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pulang ke Mekah, kehilangan tekanan, hinaan, lengkap semua. Kemudian di saat kondisi terpuruk itulah Allah melihat isi hati Nabi. Allah membaca isi hati Nabi. Kemudian Allah turunkan peristiwa. Yang peristiwa itu seakan-akan ingin menghibur Nabi Muhammad SAW. Apa peristiwanya? Isra Mi'raj. Isra artinya diperjalankan baginda Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj artinya diangkat baginda Nabi dari Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Mohon maaf. Kalau melihat ujian Nabi dibanding ujian kita, lebih berat ujian kita atau ujian Nabi? Kita mah kayaknya nggak ada apa-apanya. Betul? Tapi mohon maaf, kalau ditanya ujian, AA, apakah semua orang punya ujian? Pasti. Mohon maaf. Maka pesannya, siapapun yang sedang diuji, boleh jadi ini adalah waktu terbaik untuk kita Isra Mi'raj. Siapapun yang sedang ada di titik terendah, ini saatnya Isra Mi'raj. Untuk siapapun yang sedang mengalami tekanan, yang sedang dapat ujian, yang sedang sulit, yang sedang sempit, mungkin ini saatnya untuk kita apa? Isra Mi'raj. Kan AA lihat ini yang hadir dari wajahnya, ada kemiripan ya. Jangan tersinggung ya. AA lihat ada 3 ini kemiripan dari wajah yang hadir. 1, ini wajah banyak dosa kelihatannya. Halo, iya apa iya? Jangan tersinggung ya. Dosa kita dikit apa banyak? Banyak aja banyak banget. Banyak banget atau luar biasa banyak banget. Yang paling banyak dosa teh suami ke istri apa istri ke suami? Sebentar. Bapak yang paling banyak dosa suami ke istri apa istri ke suami? Ibu yang mana bu? Mohon maaf ya. Yang AA tahu yang paling banyak dosa teh istri sama suami. Ibu protes.
Kalau protes cari penceramah yang lain, silakan. Yang paling banyak dosa teh istri kepada suami. Suami ke istri mah nggak ada dosa. Ibu protes, saya pulang hari ini juga nih. Yang paling banyak dosa istri kepada suami. Suami ke istri mah tidak ada dosa. Namanya zolim. Jadi lebih parah mana, dosa apa zolim? Jadi manusia paling zolim siapa? Astagfirullahaladzim. Manusia paling zolim teh Firaun. Kenapa jadi suami jawaban teh? Nggak jelas begitu. Ibu teh harus nanya dulu, Aa, bedanya dosa dengan zolim teh apa? Dosa mah urusannya hanya sama Allah. Jadi kalau istri punya salah sama suami, urusan sama siapa? Allah. Tapi kalau zolim, urusannya dua. Satu sama Allah, dua sama manu. Jelas atau tidak? Firaun itu zolim. Satu membangkang ke Allah, dua jahat kepada manu. Tapi percayalah, kalau bapak-bapak polisi mah pasti baik sama istrinya. Masyarakat aja dia jaga, apalagi istrinya. Iya, status hari Kamis itu ya nanti. Ustadz, kita banyak dosa pasti. Mudah-mudahan yang punya dosa Allah ampuni dosanya. Dua, AA lihat ini wajah yang hadir mirip semua. Ini wajah camat semua. Apa itu camat? Hmm, calon mati. Jangan tersinggung. Dan mati mah pasti. Betul? Cuman AA nggak tahu waktunya. Bisa jadi ibu-ibu duluan. Kita bapak-bapak belakangan. Atau dibalik. Kita bapak-bapaknya belakangan. Ya. Ibu-ibunya ya duluan. AA, AA kan masih muda, AA mah masih panjang umurnya. Kata siapa? Sekarang yang masih muda mati ada atau tidak? Banyak, sok lihat. AA belum pernah dengar ada nenek kakek mati trek-trekan motor. Yang trek-trekan motor biasanya orang tua atau anak muda. AA belum pernah dengar ada seorang nenek lompat dari hotel tertinggi karena diputusin kakeknya. Enggak ada. Yang begitu ceritanya orang tua atau anak muda? Anak muda. Makanya ibu dengan AA kan dari usia kelihatan ya. Ibu lebih senior kan. Tapi mati mah nggak tahu. Bisa jadi ibu yang senior duluan. AA yang agak mudaan belakangan. Atau dibalik AA yang mudaan. Ya udah kalau gitu. Kan Allah juga maha tahu kan ya. Sok yang dibutuhkan umat. Ibu atau AA? AA kan. Ya udah kalau begitu. Dua, ini wajah camat semua. Dan mati mah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul mau. Orang kaya, ya yang keras. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di luar, yang di belakang, yang di samping, Ustadz Hilman. Kalau Ustadz jangan matilah, wafat gitu loh. Satu, wajah banyak dosa, setuju? Dua, wajah camat, setuju? Dan yang ketiga, AA lihat ini wajahnya mirip semua. Wajah banyak masalah kelihatan. Makanya suka ada yang curhat. Gimana ya biar aku tidak ada masalah? Gampang. Nggak usah hidup. Dan ciri orang hidup mah pasti punya masalah. Setuju nggak? Ini kan wajah-wajah di sini banyak masalah semua. Ada yang diuji sama pasangannya. Ada atau tidak? Ada? Kok dari hati gitu ibu jawabannya? Ada. Ada yang pasangannya baik, diuji sama mertuanya. Ada tidak? Ada. Pasangan baik, mertua baik, diuji sama iparnya. Betul? Sampai ada filmnya tuh. Ipar adalah nyampe ke sini itu ipar dalam maut. Pasangan baik, mertua baik, ipar baik, diuji sama bestinya. Ada we ujian teh. Betul nggak?
Diuji sama teman-teman rekan Polri. Ada. Kan ada ya. Kita beli kulkas, dia yang kedinginan. Kita beli kompor gas, dia yang Hai. Kita naik jabatan, dia yang hitung pendapatan. Seberapanya gajinya? Oh, kita masang parabola, dia minum Paramex. Udah sakit kepala orang bahagia teh. Dia ganti iPhone 17 Pro Max, dia minum Proma, sakit perut. Nah hidup nanti nggak tenang, we. Itu ujian. Itu ujian. Dan semua kita pasti diuji. Setuju? Siapapun yang sedang diuji, saatnya Isra Mi'raj. Bangsa kita mungkin sedang diuji. Negara kita mungkin sedang diuji. Saudara kita ada yang tertimpa banjir, longsor, apapun ujian yang datang, mungkin ujian ekonomi, mungkin ujian keluarga, mungkin ujian secara masyarakat, apapun itu ujiannya, sudah saatnya ini momentum untuk apa? Isra Mi'raj. Apa yang perlu kita hadirkan dari Isra Mi'raj? 4. Satu, siapapun yang sedang diuji, yang Allah inginkan keyakinan. Ulangi. Isra Mi'raj kalau pakai logika nggak nyambung. Betul? Isra Mi'raj kalau pakai nalar manusia nggak ketemu. Bagaimana mungkin bisa diperjalankan dalam satu malam dari Haram ke Aqsa, kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi. Sebelum subuh, baginda Nabi sudah ada di Haram lagi. Pakai logika, nggak ketemu. Pakai nalar, nggak ketemu. Tapi pertanyaannya, kalau pakai Subhanalladzi, pakai Allah, yakin sama Allah, jadi atau tidak? Bisa atau tidak? Mungkin atau tidak? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Rekan-rekan Polri harus yakin. Rekan-rekan Polri harus kuat. Tadi Pak Irwasu menyampaikan kita harus sehat, kita harus kuat. Polri garda terdepan yang senantiasa melindungi dan menjaga. Kalau kitanya nggak yakin, bagaimana masyarakat kita? Kalau kita nggak teguh, bagaimana masyarakat kita? Maka kita yang diberikan seragam, kita yang diberikan bintang, kita yang diberikan pangkat, kita yang diberikan amanah, harus lebih yakin. Kenapa? Pada akhirnya semua akan berlalu dan semua akan bisa kita lewati. Setuju? Tapi yakinnya bersama Allah. La tazan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jangan takut. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, jangan sedih, jangan putus asa, jangan terpuruk. Kenapa? Kalian itu orang yang Allah angkat derajatnya. In kuntum mu'minin. Jika kalian orang yang beriman, yakin. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dengan api yang panas. Api itu tidak bisa membakar tubuhnya Nabi Ibrahim. Pertanyaannya, karena Nabi Ibrahimnya kuat atau imannya yang kuat? Imannya yang kuat. Saat mau dibakar, Nabi Ibrahim berdoa, Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nabi Musa alaihi salam menghadapi Fir'aun yang sangat tinggi, yang sangat besar. Tapi kemudian dengan tongkatnya dibelah itu lautan. Pertanyaannya, yang hebat tongkatnya Nabi Musa atau imannya Nabi Musa? Imannya Nabi Musa saat menghadapi Fir'aun, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qaul. Nabi Yunus alaihi salam masuk ke dalam perutnya ikan paus.
Harusnya sudah tenggelam. Harusnya sudah mati. Tapi kemudian Nabi Yunus mencari hikmah. Yakin sama Allah. Yakin. Kemudian Allah keluarkan Nabi Yunus dari perutnya ikan paus. Dengan keyakinan Nabi Yunus. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minat. Yakin. Maka teman-teman Polri, Isra Mi'raj mengajarkan keteguhan. Mengajarkan keyakinan. Kita boleh diuji dengan ujian apapun. Selama ada Allah, semua akan baik-baik saja. Kita boleh ditimpa musibah dengan musibah apapun. Tapi selama ada Allah, semua akan baik-baik saja. Maka yakinnya kita itu merubah segalanya. Yakinnya kita mengantarkan kebaikan di dalamnya. Kadang-kadang yang membuat kita rapuh karena kita nggak yakin bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman ada di sini mungkin tidak pernah terpikir. Teman-teman menjadi keluarga besar Polri mungkin tidak pernah terbayangkan. Tapi kalau Allah mau, tapi kalau Allah berikan, tak ada yang bisa kita tolak. Maka keyakinan ini perlu ada. Belajar dari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin. Shhh. Nyatanya mungkin dan terjadi. Maka yakin itu powernya doa. Powernya apa? Doa. Doa itu seperti payung. Catat ini. Doa itu seperti payung. Payung itu tidak bisa memberhentikan air hujan. Tapi payung bisa menjaga tubuhmu agar tidak terkena air hujan. Begitulah doa. Doamu tidak lantas membuat hidupmu tidak ada masalah. Doamu tidak lantas membuat hidupmu tanpa ujian. Tidak. Tapi setidaknya doamu membuat hatimu lebih tenang ketika menghadapi masalah. Doamu membuat hati lebih yakin ketika menghadapi ujian. Maka teman-teman Polri belajar dari Isra Mi'raj. Yang pertama adalah keyakinan. Ulangi. Yang kedua, dari Isra Mi'raj kita belajar tentang kesabaran. Ulangi. Sing sabar. Ulangi. Sing sabar. Badai pasti berlalu. Hujan pasti apa? Raat. Raat menjadi orang Sunda tuh ini teh. Badai pasti berlalu, hujan pasti berhenti. Betul? Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa ya ujianku seberat itu? Jawabannya, karena kamu sekuat itu. Status hari Jumat. Kenapa ujianku seberat itu? Karena kamu sekuat. Saya sering ketemu dengan ayahanda kami, para pejabat di kementerian, di kepolisian, di TNI. Saya bilang, ayah tidak mungkin Allah tempatkan di titik ini kecuali Allah tahu ayah pantas mendapatkannya. Maka jangan kaget, pohon makin tinggi anginnya pasti makin kencang, betul? Bintang semakin banyak, ujiannya makin besar, tanggung jawabnya makin besar. Dan Allah tidak mungkin salah memilih pundak seseorang dengan amanah yang diberikan. Maka siapapun yang ingin dibesarkan harus diberatkan. Status hari apa? Sabtu. Siapapun yang ingin dibesarkan harus diberatkan. Dan itu keniscayaan. Baginda Nabi SAW tidak mungkin menjadi manusia paling berpengaruh nomor 1 di dunia. Kecuali ujiannya begitu besar. Coba. Ada nggak nabi lain yang ujiannya sekomplit Nabi Muhammad? Sok.
kehilangan. Nabi Muhammad pernah kehilangan? Nabi Muhammad sejak dalam kandungan sudah bertemu dengan kehilangan. Bukankah ayahnya wafat ketika beliau dalam kandungan? Betul? Kemudian beliau lahir. Tidak lama kemudian ibunya wafat. Kemudian beliau bertumbuh dewasa, pamannya wafat. Beliau menikah, istri pertamanya wafat. Beliau punya anak, semua anak laki-lakinya wafat. Bayangin. Bicara kehilangan, Nabi Muhammad sudah khatam. Hinaan, fitnah, cacian, makian. Semuanya sudah beliau dapatkan. Maka wajar kalau kemudian Allah hadiahkan kesabaran yang luar biasa. Salamun alaikum bima sobartum fanikma uqbadar. Salam untukmu yang sabar. Apa? Surga. Maka disebutkan dalam keterangan lain. Siapa manusia yang diberatkan ujiannya di dunia, maka nanti Allah ringankan hisabnya di akhirat. Sabar. Ulangi. Lebih keras. Sabar. Allah tidak menjanjikan hidup kita baik-baik saja. Yang Allah janjikan apa? Allah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as. Tolong jawab. Membalas orang yang menyakiti kita bisa atau tidak? Bisa. Tapi apakah itu yang Allah mau? Bukan. Tidak peduli dengan kondisi lingkungan. Cuek. Kita nggak sabar saat diuji. Apakah itu yang Allah mau? Tidak. Sabar. Percayalah. Allah tidak mungkin menitipkan semua ujian ini kecuali ada cahaya yang Allah titipkan setelah ini. Maka nanti dari kesabaran lihat buahnya. Yang ketiga, syukur, kesyukuran. Apa hadiah dari Allah? Salat. Pulang dari Isra Mi'raj, Nabi dapat oleh-oleh namanya apa? Salat. Salat itu bentuk syukur sama Allah. Makanya kalau hati mau tenang, jangan lupa salat. Kalau hidup mau baik, perbaiki salat. Kalau hidup mau dijaga, jaga salat. Perbaiki salatmu, Allah perbaiki hidupmu. Jaga salatmu, maka Allah jaga hidup. Teman-teman Polri, nitip. Yang bisa ngejaga kita adalah Tuhan, adalah kita. Dan salat adalah bentuk terbaik kita meminta kepada Allah atas semua apapun. Maka orang yang ahli salat, maka orang yang akan menemukan kesejukan dalam setiap kebaikan. Dan salat itu bentuk kesyukuran. Sampai nanti yang keempat. Kalau ke atasnya udah baik, pasti ke sampingnya baik. Kepedulian. Coba, Nabi pulang dari Isra Mi'raj, kan mulai itu. Dakwahnya mulai tegar. Hidupnya mulai semangat. Menghadapi orang kafir Quraisy mulai tangguh. Bahkan Nabi memilih hijrah dari Mekah ke Madinah. Di Madinah terpancar cahaya sampai Al-Munawwarah. Itu berada di titik setelah benar hubungan sama yang di atas. Maka Allah perbaiki dengan yang di samping. Maka perhatikan. Kenapa bacaan sholat? Pertamanya Allahu Akbar. Akhirnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maknanya? Saat engkau perbaiki hubunganmu dengan yang di atas, maka Allah perbaiki hubunganmu dengan yang di samping. Maka sedekah, senyum, wajahnya bercahaya, gitu. Kan ada orang tuh yang lihat orang tuh SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kalau sedekah milih-milih. Coba yang di sini, sedekah yang terbaik atau yang tersisa? Kok nggak percaya saya jawabannya ya? Yang terbaik apa yang tersisa? So, kalau punya uang 70.000, 2 lembar. 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Oh, 20. Uangnya nambah lagi, 80.000, 3 lembar. 50, 20, 10, yang mana? Tuh kan Pak, 10.
Uangnya nambah lagi, 85.000, 4 lembar. 50, 20, 10, 5.000. Yang mana? Tuh, 5.000 lagi. Terakhir, 87.000. Nih, 5 lembar ya. 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana? Gimana mau dapat berkah? Gimana mau tenang? Gimana terpancar semua kebaikan? Maka saat orang susah, ikut susah. Saat orang bahagia, ikut bahagia. Inilah Polri yang presisi. Ada di tengah masyarakat. Hadir bersama dengan masyarakat. Tumbuh besar bersama dengan masyarakat. Karena dia punya 4 hikmah dari Isra Mi'raj. 1, keyakinan. 2, kesabaran. 3, kesyukuran, sholat. Dan yang 4, kepedulian, sedekah. Pertanyaannya, AA, gimana biar kita lebih yakin? Gimana biar kita lebih sabar? Gimana biar kita lebih syukur? Dan gimana biar kita lebih peduli? Kita akan bahas di acara buka bersama Mabes Polri insya Allah. Ini pesan biar diundang lagi sekaligus. Gimana Jenderal? Cocok Jenderal? Cocok Jenderal ya? Ya kalau nggak di sini di Irwasum nanti insya Allah ya. Gimana caranya? Apa amalnya? Dan bagaimana doanya? Semoga bisa ketemu di episode yang akan datang. Boleh ketemu lagi? Masih mau dengar AA ceramah lagi? Hah? Nggak bosan? Nggak capek? Yang capek siapa? Oke, pahami perasaan saya kalau begitu. Sudah setengah 11, tidak terasa hampir 45 menit saya berceramah. Jenderal mohon izin karena harus menuju Soekarno-Hatta. Semoga hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya atau tidak? Setidaknya hari ini kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Yang pertama tentang latar belakang Isra Mi'raj dihajarkan. Dan yang kedua hikmah Isra Mi'raj untuk Polri yang semakin teguh keyakinannya, teguh kesabarannya, teguh kesyukurannya, dan meningkat kepeduliannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir AA mau doa, boleh? Iya. Silakan angkat kedua telapak tangan, izinkan saya berdoa. Semoga Allah kabulkan setiap doa-doa kita. Kita mulai dengan istighfar sama-sama. Semoga Allah mengampuni setiap dosa-dosa dan Allah menyembuhkan setiap luka dan melapangkan setiap urusan kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Angkat kedua telapak tangan, tutup kedua mata kita. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, pagi ini kami semua, keluarga besar Mabes Polri, berkumpul di Masjid Al-Ikhlas ini, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, sayangi kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintai kami semua dengan kasih sayang. Ya Allah, berkahilah kebersamaan kami dalam ridho-Mu. Jangan keluarkan kami dari masjid ini, kecuali kami yang banyak dosa, Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami, ya Allah. Kecuali kami yang banyak salah, Engkau maafkan kesalahan kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Ya Allah, perbaikilah hidup kami sebelum kami kelak kembali kepadamu. Ya Allah, peristiwa Isra Mi'raj bukan hanya kami peringati, tapi peristiwa Isra Mi'raj ingin kami ilhami dan ingin kami jalani sebagai bentuk kebaikan dalam diri kami. Ya Allah, akui kami semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, takdirkan kami semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mampukan kami meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tambahkan rasa yakin kami kepadamu, ya Allah. Tambahkan sabar kami dalam setiap ujian darimu, ya Allah. Ya Allah, tidak mungkin Engkau berikan ujian kepada kami melebihi batas kemampuan kami. Maka ya Allah, pagi ini kami mohon, jika ada yang sedang gelisah di antara kami, tenangkan hatinya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang sedang ditimpa musibah, ya Allah, berikan kekuatannya, ya Allah. Berikan ketabahannya, ya Allah. Wabil khusus untuk saudara kami yang sedang ditimpa musibah di Pulau Sumatera, ya Allah, di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di Jakarta, di Karawang, di Bandung Barat, semua tempat yang sedang ditimpa musibah, ya Allah. Titipkan salam rindu kami untuk mereka di sana, ya Allah. Berikan kesabaran, ya Allah. Berikan ketabahan, ya Allah. Berikan kelapangan, ya Allah. Segera pulihkan kembali semua keadaannya, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika bukan kepadamu, harus kepada siapa lagi, ya Allah. Kami memohon semua kebaikan ini, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, maafkan kami jika selama ini kurang bersyukur dengan nikmat-Mu. Maafkan kami jika kurang sabar dengan ujian-Mu. Maafkan kami kurang ridho dengan takdir-Mu. Maafkan kami kurang ikhlas beramal kepadamu. Ya Allah, ya Rabbana, temani kami, ya Allah. Bersamai kami, ya Allah. Panjangkan umur kami semua, ya Allah. Sehatkan badan kami semua, ya Allah. Bahagiakan hati kami semua, ya Allah. Lancarkan pekerjaan kami semua, ya Allah. Ya Allah, berkahilah kepolisian Republik Indonesia, ya Allah. Jaga setiap langkahnya, ya Allah. Bimbing setiap langkahnya, ya Allah. Mudahkan setiap rencananya, ya Allah. Kuatkan seluruh jajaran Polri melewati semua ini, ya Rabbal Alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah, hari ini kami sudah di bulan Sya'ban, ya Allah. Sebentar lagi kami bertemu dengan bulan suci Ramadan, ya Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab.
Berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami bertemu Ramadan ya Allah. Sampaikan umur kami bertemu Ramadan ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa-doa kami, ijabah doa-doa kami. Ya Allah, terimalah ya Allah. Terimalah acara kami hari ini menjadi amal soleh yang mengantarkan pahala terbaik untuk kami ya Allah. Ya Allah, berkahilah kepolisian Republik Indonesia ya Allah. Berkahilah para pemimpin kami ya Allah. Berkahilah negeri kami Indonesia ya Allah. Jadikan negeri kami badatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari keburukan. Dekatkan kami dengan kemaslahatan, jauhkan kami dari kehancuran dan musibah ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ya Allah ya Rabbana, izinkan kami semua ya Allah bisa sholat di Masjidil Haram, bisa sholat di Masjid Nabawi, bisa sholat di Masjidil Aqsa, dan izinkan kami semua ya Allah kelak engkau masukkan ke dalam surga ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Istajib doa'ana ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Silahkan bersalaman kiri dan kanan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menerima doa-doa kita dan Allah mengabulkan setiap permintaan kita. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, boleh menumpang mandi. Kalau ada ceramah yang kurang, boleh nanti diundang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.